Nah, di tengah ketegangan yang semakin memuncak ya di dunia ninja itu, chapter 17-18 Boruto sendiri nih menjanjikan momen krusial yang akan mengubah arah cerita ke depannya. Sarada Mitsuki Konohamaru kini berada di desa angin itu, mengawasi gerak-gerik Matsuri dan juga Ryu Egojubi kan, dua musuh yang tentunya sangatlah berbahaya. Situasi yang penuh resiko ini Sarada dihadapkan pada tantangan tematikan Mangekyo Sharingannya, sebuah kekuatan yang bisa menjadi kunci untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun Nakama, di balik setiap keputusan yang diambil, memang ada pertaruhan besar nih. Boruto dan Kawaki harus merumuskan strategi yang cermat menghadapi ancaman yang mengintai, termasuk potensi pengkhianatan dari dalam itu. Sementara ini, Iko dengan misi misteriusnya mengintai di dekat mereka, berpotensi memicu konflik yang jauh lebih besar lagi. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan Sarada diuji di sana? Bisakah Boruto dan Kawaki bersatu menghadapi musuh yang lebih kuat itu? Bagaimana nasib Konoha ketika ancaman dari luar tuh semakin mendekat tuh? Ya, sini akan menarik lah Kama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngertiin juga ya, sekarang ini YouTube tuh udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh Nakama. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apa produk-produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya ada di sana tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita dapat semangat bikin kontennya tuh. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah gini, chapter 17 manga Boruto to Blue Vortex ini kita akan berikan prediksi apa yang akan terjadi ya dengan Sarada, Mitsuki dan juga Konohamaru itu. Nah, apakah ini akan menjadi momen penting bagi Sarada menunjukkan kekuatan tempurnya itu, atau justru akan suatu yang krusial bagi Konohamaru sendiri karena Matsuri? Dalam beberapa chapter terkini ya, kita telah melihat banyak dialog yang mengungkapkan berbagai informasi tersebut. Semua ini sepertinya dirancang untuk membawa kita ke puncak cerita yang mendebarkan lagi. Sarada, Mitsuki dan Konohamaru kini berada di desa angin, mengawasi Matsuri dan juga Ryu itu. Kita sih penasaran seberapa lama mereka bisa tetap tersembunyi di sana, mengingat Ryu pasti akan berusaha membunuh Gaara begitu dia mengetahui keberadaannya kan. Kita juga bertanya-tanya lagi apa yang terjadi jika Ryu membunuh tubuh asli dari Shinge. Mungkin ini bisa menjadi salah satu kemungkinan yang akan menunjukkan dampak dari tindakan tersebut. Saat ini mereka bahkan belum bisa mengalahkan salah satu Shinju pun ya, apalagi dua, dan ada alasan kuat kenapa Kashin Koji meminta Shikamaru untuk mengirim hanya mereka ke sana. Mungkin dia melihat masa depan di mana mereka bisa selamat tuh. Nah, kita khawatir juga mereka akan sangat tertekan sampai berhadapan dengan musuh pula. Salah satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada. Nah, di sini kita berharap ya kita bisa melihat dalam situasi yang sangatlah sulit itu saat dia dipaksa mengaktifkan Mangekyo Sharingannya karena emosi yang meluap-luap, mungkin karena kematian Konohamaru atau Mitsuki. Ya meskipun itu agak terlalu frontal ya, tapi bisa aja terjadi kan. Jika hal itu memang terjadi, Sarada bisa menggunakan Sharingannya dengan cara yang strategis dan mengesankan. Bayangkan jika dia bisa mengalihkan serangan musuh atau mengendalikan objek di sekitarnya seperti pasir untuk mengalami gerakan lawan. Nah, kita sendiri jadi penasaran Sarada bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk menjebak Matsuri maupun Ryu dalam genjutsu yang sangatlah kuat pula kan. Setelah sekian lama Nakama, kita mungkin akan melihat genjutsu yang mengingatkan kita pada Tsukuyomi milik pamannya Itachi. Betapa menariknya jika Sarada memiliki genjutsu yang lebih kuat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Nah, di sini dengan kemampuan unik yang mungkin dimilikinya, apakah dia bisa menggunakan bersamaan dengan Susanoo? Who knows? Mungkin untuk pertama kalinya kita akan melihat ilusi sempurna yang tidak memiliki kelemahan. Setiap justru pasti memiliki titik lemah, tapi mungkin Sarada bisa menciptakan realitas yang sepenuhnya meyakinkan bagi musuhnya, di mana waktu dan ruang dimanipulasi, dan ini menjadi kemampuan yang sangat berharga dalam pertempuran kan. Selain itu nih, ada kemungkinan dia bisa memperlambat waktu dari perspektif musuhnya. Itu memberikan keuntungan besar dalam pertarungan. Kita juga ngebayangkan bagaimana Sarada menggunakan Amaterasu yang baru atau sebuah teknik api lainnya. Mungkin dengan cara yang mirip dengan Rasengan yang digunakan Boruto yang terhubung dengan kekuatan matahari. Ya bisa aja kan. Skenario menarik lainnya adalah jika Matsuri berhasil menyegel Konohamaru. Saat itu situasinya atau singularitas terlahir lagi. Apakah Mitsuri masih ingin membunuh Konohamaru yang terjebak dalam segel?
ataukah dia akan melepaskan keinginan tersebut, dan banyak pertanyaan yang muncul seputaran para Shinju dan juga kemampuan mereka kan. Kita baru saja memulai petualangan ini, tapi mari kita alihkan perhatian sejenak kepada Boruto. Nah, selama 3 tahun terakhir dia telah hidup dalam pelarian dan menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat nih. Semua itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang akan datang. Nah, di chapter baru ini kita bisa melihat bahwa momen singkat antara Boruto dan Sasuke, mereka bisa kembali ke tempat di mana Sasuke disegel dan berbicara seolah-olah Sasuke bisa mendengarkannya kan. Ini akan beri kita wawasan tentang niat dan perasaan Boruto menjelang perang besar melawan para Shinju. Perjanjian yang dibuat Boruto dengan Kawaki seperti pedang bermata dua kan. Di satu sisi dia mendapatkan sekutu yang sangat penting, terutama jika Amado berhasil mengeluarkan batasan-batasan dari Kawaki. Di sisi lain ada resiko besar yang mengintai. Kita juga tak berbicara tentang kemungkinan dikhianati oleh Kawaki ya, yang pasti akan terjadi pada satu saat nanti, tapi juga tentang karmanya yang akan bangkit secara dadakan dan lebih kuat lagi. Nah, kita melihat betapa banyaknya kelemahan yang ditimbulkan oleh aktivasi karma. Nah, mereka ingin memiliki peluang untuk mengalahkan Shinju, Kawaki harus mengaktifkan karmanya lebih powerful. Dengan semua yang telah dipelajari di Boruto, dia seharusnya bisa menghadapi mereka satu persatu. Namun dengan Kawaki di sampingnya, itu akan menjadi masalah besar. Kita juga cukup yakin ya bahwa di chapter 17 mereka akan berkumpul untuk mendiskusikan taktik yang akan mereka gunakan. Tidak bisa langsung terjun ke dalam pertempuran tanpa strategi yang baik, dan untungnya di sana peran Kashin Koji akan sangatlah dibutuhkan. Yang penting beritahu Boruto untuk membuat perjanjian dengan Kawaki dan memberitahunya bahwa Amado telah membatasi kemampuannya. Nah, nakama, jika Kashin Koji melihat masa depan dan percaya bahwa mereka memiliki peluang lebih besar untuk menang ya, mereka itu bisa merencanakan berbagai strategi di sana. Salah satu bagian terpenting adalah mengumpulkan informasi dahulu. Jika mereka bisa menemukan tempat persembunyian musuh, itu akan menjadi keuntungan besar tersendiri. Boruto dan Kawaki harus mengamati dan menganalisis teknik-teknik yang dimiliki para Shinju. Kita masih belum tahu banyak ya tentang apa yang membuat mereka begitu kuat. Misalnya, apa yang membuat Bak kebal terhadap kemampuan Eida. Mungkin jika tubuh aslinya jatuh cinta pada seseorang, dia akan kebal terhadap kemampuan orang tersebut. Who knows, bisa aja terjadi kan. Bak memang membuat Eida ketakutan, dan kita rasa penasaran tersebut situasi dengan demon juga akan berkembang. Mereka akan perlu mendiskusikan prioritas tersebut nih. Apakah mereka akan mengeliminasi musuh satu persatu dari yang terlemah hingga yang terkuat, atau langsung menyerang pemimpin mereka. Memisahkan para Shinju akan sangat membantu. Ketika mereka bersatu, mereka jauh lebih kuat. Nah, kita teringat pada tubuh poin yang terpisah itu ya, mereka bisa dikalahkan lebih mudah saat terpisah, dan mungkin Kawaki dan Boruto juga akan terpisah, sehingga Boruto tidak perlu khawatir tentang aktivasi karmanya. Ingat dalam chapter 17-nya satu panel resmi yang sudah muncul itu, Jura sudah ada di desa Konagakure untuk mengambil beberapa buku di perpustakaan tersebut. Nah, sisanya yang lainnya ya seperti Matsuri dan Yuyari ya sedang berada di desa Konagakure kan. Itulah mungkin yang akan terjadi dalam panel-panel resminya. Kita ingat pula bagaimana Naruto Sasuke bekerja sama untuk pertama kali ya kala itu melawan Obito. Kita rasa meskipun tidak di chapter-chapter mendatang, kita mungkin akan melihat momen seperti itu di masa depan. Beberapa hal memang harus terjadi lebih dahulu dengan karakter lainnya agar pertarungan akhirnya melawan Jura makin memiliki bobot yang lebih besar lagi. Hingga saat ini nakama, kita belum melihat teknik segel yang memadai dalam manga ini, kecuali untuk beberapa pohon dan perisai pasir tersebut. Nah, jika kita ingat ya, mereka ingin berkembang biak hingga menciptakan pasukan itu para Egojubi untuk menyelamatkan seseorang dari pohon. Mereka membutuhkan jiwa dari satu Shinju yang utuh itu, dan dengan demikian teknik segel yang bisa menjaga mereka tetap hidup akan sangatlah berguna dari para Sumeaka dan Egojubi. Semakin banyak yang mati, maka tidak akan bisa menjaga jiwa-jiwa tersebut. Nah, di chapter 17 Boruto to Blue Vortex ini nih, kita melihat bahwa Momoshiki peluangnya itu akan menjadi momen yang sempurna untuk akhir tahun setelah menunggu waktu begitu lama kan. Kita perlu ngelihat setidaknya sedikit dialog dan mengetahui apa yang dia ingin lakukan. Apakah dia masih ingin berbuat jahat kepada Boruto, atau apakah dia memiliki pengalihan baru untuk masa depan tersebut. Itu sangat berguna ya bagi kita untuk melihatnya lagi dan mendapatkan lebih banyak informasi. Mungkin saat karma kembali menguasai Boruto, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya. Nah, ada kemungkinan di chapter berikutnya ya, sementara perhatian tertuju pada desa angin Sunagakure, Jura akan muncul kembali ke Konoha tanpa menghancurkannya, dan itu memang betul karena dia sekarang berada di perpustakaan tersebut. Seperti yang dikatakan Kashin Koji, ketika Jura datang ke sana, kita harus memperlakukannya seperti pelanggan biasa. Sementara Jura membaca buku-buku tersebut, rekan-rekannya Shinju lainnya akan menyusup ke desa-desa lain. Ini akan menjadi saat dimana yang pas yang perlahan-lahan negara-negara lain akan diserang oleh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan reaksi-reaksi tersebut
tersebut ya. Kita juga harus ingat bahwa Code masih memiliki misi harus diselesaikan tuh. Ini adalah bagian lebih menarik nakama, karena saat Boruto bersama Kawaki, Code akan menemukan tempat persembunyian Kashin Koji. Menariknya, tempat persembunyian itu terletak di tepi desa angin tuh, dimana Sarada, Konohamaru dan Mitsuki juga berada di sana kan. Seperti yang kita tahu bahwa Kashin Koji pernah mengatakan dia menggunakan semacam ilusi untuk menyembunyikan pintu masuknya. Tetapi jika tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin ditemukan ya, dia hanya menyebutkan bahwa tidak akan mudah bagi seseorang bisa menemukannya. Dengan Kashin Koji berada di dekat mereka itu, dia mungkin bisa membantu dalam situasi krisis. Nah, mungkin dia bahkan bisa memindahkan lokasi di mana Gaara disegel dan mentransfernya ke tempat persembunyian tersebut. Nah, dalam misi Code dan tempat persembunyian Kashin Koji yang berada di desa angin serta misi lainnya sebenarnya dirancang menciptakan pertempuran yang lebih besar lagi di area Sunagakure. Tentunya nakama akan sangat menarik untuk melihat pertarungan antara Code dan Kashin Koji itu nanti. Kita tahu bahwa Koji berhasil menghancurkan tubuh Jigen, tapi Code jauh lebih kuat daripada Jigen. Di sisi lain, Kashin Koji memiliki kemampuan Shinjutsu baru. Nah, akan menjadi pertarungan yang menarik kan antara dua pengguna kekuatan Shinjutsu itu nanti. Daripada membunuhnya, mungkin lebih baik jika menangkapnya untuk menarik Boruto ke arahnya. Dia tidak bisa membunuh Boruto, tetapi dia mungkin merencanakan sesuatu yang lebih besar dengan bantuan Shinju lainnya di desa Suna tersebut. Pada awal-awalnya teman-teman, Code mungkin bisa melacak tanpa cakra Boruto itu. Dia memiliki salah satu kemampuan Shinju yang paling kuat. Jadi dia bisa menemukannya lebih cepat dengan bantuan Sumeaka tersebut. Mungkin bukannya Kawaki akan pergi ke Amado ya, karena kita tahu bahwa Amado bisa melacak melalui mata Kawaki, itu yang berarti dia mungkin paling tahu lokasi Kashin Koji berada. Tapi juga Code untuk mendapatkan informasi, kita berharap nih saat Kawaki pergi ke Amado, kita akan mendapatkan kilas balik tentang putrinya itu, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi mungkin tentang si Bai Otsutsuki dan bagaimana dia mendapatkan kekuatan tersebut. Nah, untuk berbicara tentang Amado, kita tidak bisa melupakan Sumire ya teman-teman, yang merupakan bantuan tersendiri ya. Mungkin mereka akan memiliki dialog di mana Sumire bisa berbagi perasaan terhadap Boruto, dan mengapa tidak, dia bisa memberikan saran tentang bagaimana seharusnya dia bertindakan dengan Eida itu. Selama ini Sumire itu selalu berada di pihak Kawaki, tetapi tidak ada alasan dia tidak bisa berpihak kepada Boruto seperti Kashin Koji dan juga Shikamaru kan. Kita juga perlu ngebahas karakter lainnya di sana, misalnya Ino yang tahu lebih banyak, terutama jika informasi itu tidak dihapus karena omnipoten. Dia adalah pemimpin tim senior pula, jadi dia pasti memiliki peranan dalam semua situasi sekarang ini nakama. Mungkin dia adalah informasi baik kedua orang itu, dan mungkin dia merasa sangat bersalah karena ngebantu Shikamaru berkomunikasi dengan Boruto pula, sehingga dia percaya bahwa semua itu adalah sebuah kesalahannya. Di sisi lain nakama, kita juga perlu melihat nih kilas balik atau diskusi antara Sarada dan Sakura, seberapa dekat mereka di bagian pertama ceritanya. Namun hingga saat ini ya, kita belum melihat dialog di antara mereka, dan kita rasa melihat koneksi di antara ibu dan putrinya ini, dimana Sakura bisa memberikan beberapa saran sebelumnya mengenai soal Byakugo yang banyak diperbincangkan. Kita rasa tidak perlu dibahas lebih lanjut ya, karena sayangnya hingga saat ini kita belum melihat ketertarikan untuk masuk ke dalam alur cerita tersebut. Nah, kami rasa teman-teman dengan berbagai hal yang terjadi ya, chapter 17 itu akan menjadi salah satu chapter yang paling berkesan, dan kita akan lihat perkembangan karakter yang luar biasa dan momen-momen yang akan membuat kita itu penasaran. Dalam setiap karakternya di hadapan pada tantangan yang menentukan nasib mereka. Sarada dengan potensi luar biasa dari Mangekyo Sharingan tersebut menunjukkan bahwa dia bukan hanya pewali dari klan Uchiha, tapi juga seorang ninja yang mengubah arah pertempuran. Keberaniannya menghadapi Ryu dan Matsuri menjadi simbol harapan mereka kan. Sementara Boruto Kawaki meskipun terjebak dalam ketidakpastian dan potensi pengkhianatan, berhasil menemukan kekuatan ketika mereka bersama itu. Sementara Mitsuki dan juga Konohamaru, mereka akan dihadapkan dan kebangkitan kekuatan mereka yang lebih tinggi lagi saat melawan Matsuri dan juga Ryu Ego Jubi kan. Itulah kenapa di desa Sunagakure segalanya menjadi menarik lagi. Setiap keputusan yang diambil para karakter tidak hanya berujung untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk melindungi orang-orang yang mereka anggap sebagai aliansi itu. Gaara dan Shinki memang harus dibebaskan, dan akhirnya ketegangan yang terbangun dan pertarungan yang mendebarkan menjadikan chapter 17 itu akan menjadi salah satu chapter terbaik dalam minggu ini. Sepakat nakama semuanya dengan hipotesa itu? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana. Jadi jangan ditanyakan, silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.